permulaan kita untuk bertemu bergabung di sekolah kami. Shalawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, hari ini adalah langkah awal kita bersama antara sekolah dengan orang tua untuk membersamai putra-putri kita dalam perjalanan pendidikan yang insya Allah penuh keberkahan. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Sekolah Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Aqobah Al-Hidayah. Seperti yang sering kita yakini dan selalu menjadi slogan kita adalah setiap anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuki acara lebih jauh, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Dengan harapan semoga langkah awal kita ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biridho ilahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, perkenankanlah saya untuk membacakan renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama, pemaparan materi yang kedua, setelah itu adalah tanya jawab, dan acara Zoom pada pagi hari ini akan ditutup dengan doa. Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke acara pertama, ya, yaitu pemaparan materi 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Beliau ini yang akan mengenal lebih dekat tentang SMP dan SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar melalui visi misinya, komitmennya, hingga bagaimana sekolah ini ingin membentuk generasi yang beriman, berakhlak, dan berprestasi. Kepada Ustadzah Retna Andika Sari, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Yanti. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan materi yang pertama. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa panjenengan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya yang sudah tepat waktu. Kita biasakan untuk berdisiplin waktu, nggih, sehingga pukul 9 tepat kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom ini. Sebagai informasi di awal, untuk nanti Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan materi, insya Allah nanti hasil dari Zoom kita hari ini akan kita share di YouTube SMP SMA Islam Terpadu Miskat Al-Anwar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang di sekolah kami, yaitu SMP dan SMA Islam Terpadu Miskat Al-Anwar, di mana lembaga kami ini di bawah naungan dari Pondok Pesantren Al-Aqobah, tepatnya Al-Aqobah 1. Oke, Bapak Ibu. Hmm, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan juga beribu-ribu terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah mempercayakan putra-putri panjenengan bersekolah di sekolah kami. Mudah-mudahan nanti membawa keberkahan untuk Ananda, kemudian orang tua, dan juga lembaga kami. Dan mohon doanya, semoga nanti kami bisa amanah dalam mendidik dan juga mendampingi kegiatan belajar dari putra-putri kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, eh, informasi untuk panjenengan semuanya bahwa eh, pondok pesantren dan juga sekolah kami itu saling terintegrasi dalam melaksanakan pembelajaran. Makanya untuk sekolah kami itu memakai nama
SMP Islam Terpadu Miskat Al Anwar dan juga SMA Islam Terpadu Miskat Al Anwar, di mana kata terpadu ini memang kami untuk kegiatan pembelajaran itu baik dari pondok pesantren dengan sekolah itu saling bekerja sama dalam membimbing putra-putri kita nanti gitu. Dan juga terpadu di sini itu yakni kami menggabungkan antara ilmu umum dan juga ilmu agama sehingga pembelajaran yang ada di pesantren dan juga di sekolah itu saling melengkapi satu sama lain. Next. Bapak Ibu sekalian, Pondok Pesantren Al-Aqobah memiliki komitmen dan juga visi, yakni terwujudnya pendidikan pesantren modern sebagai madrasah kehidupan yang bervisi global dan mendunia dengan jiwa dan tradisi keulamaan salafus soleh. Di sini pesantren itu berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman, di mana untuk metode pembelajaran itu kami kemas dengan metode pembelajaran yang efektif untuk para santri dengan memanfaatkan teknologi dan juga membekali santri dengan ilmu umum dan juga ilmu agama. Sehingga kami memiliki komitmen mewujudkan santri atau pesantren yang modern sebagai madrasah kehidupan. Madrasah kehidupan di sini eh, memiliki arti bahwa pesantren itu tidak hanya sebagai tempat belajar teori, tetapi juga sebagai tempat untuk pembentukan karakter, akhlak, dan juga kemandirian dari santri. Kemudian kami juga mendasari dengan leadership, kepemimpinan, serta kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian visi dari pesantren yaitu mewujudkan santri yang mendunia dengan jiwa dan tradisi keulamaan salafus solih. Di sini pesantren itu memiliki komitmen harapannya nanti bahwa santri kami dari Al-Aqobah ini bisa memiliki wawasan yang luas sehingga bisa berkontribusi baik itu di kancah nasional dan juga internasional. Namun meskipun seperti itu, eh, meskipun berwawasan global, tetapi pesantren juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang diwariskan oleh para ulama terdahulu, seperti ikhlas, kemudian menghormati guru, tawaduk kepada Pak Yai, Bu Nyai, itu menjadi dasar dan juga pedoman dari Pondok Pesantren Al-Aqobah. Next. Kemudian ini Bapak Ibu, visi dari sekolah kami yakni SMP dan juga SMA itu sama nggih. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif serta berprestasi. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa SMP SMA Islam Terpadu Miskat Al Anwar ini di bawah naungan pondok pesantren sehingga kami memiliki visi peserta didik itu ya harus beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan. Apapun yang sudah kita capai, tapi dasarnya kita harus tetap bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini maksudnya tidak hanya mulia kepada agama, tetapi juga mulia kepada diri sendiri, kepada pribadi, kemudian kepada manusia, kepada alam sekitarnya, dan juga mulia terhadap negara. Kemudian santri atau siswa itu harus kreatif. Nah, kreatif di sini melalui pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center, itu artinya dalam kegiatan belajar dan mengajar, nanti guru itu hanya sebagai pendamping belajar, tetapi eh, senternya itu tetap pada siswa. Itu jadi siswa yang harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Ya, untuk membangun kreativitas dari siswa ini.
Jadi selain dengan metode pembelajaran yang kreatif, yang student center, kita juga memberikan kegiatan-kegiatan siswa yang bisa memantik kreativitas siswa. Kemudian untuk selanjutnya, visi kami itu juga mewujudkan siswa yang berprestasi. Bapak Ibu, di sekolah kami ini kan memang tidak memilih murid, nggih. Jadi semua itu kita terima di sini. Nah, insya Allah komitmen kami itu adalah memberikan fasilitas untuk semua siswa dengan kemampuannya masing-masing. Kita dampingi dan kita hantarkan untuk mengikuti lomba-lomba yang sifatnya itu baik nasional maupun internasional. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan prinsip mendidik dari pondok pesantren kita dan juga sekolah kita. Ada 6 di sini, yakni yang pertama, mendidik itu harus berorientasi pada bagaimana anak menjadi orang baik dan bermanfaat, bukan semata-mata menjadi pintar. Karena memang tujuan utama dari pendidikan itu tidak hanya membuat siswa memiliki nilai yang tinggi, tetapi kita fokus kepada pembentukan karakter yang baik gitu ya. Jadi nilai atau angka itu tidak terlalu kita fokuskan ya, meskipun itu bisa menjadi acuan kita dalam apa ketuntasan belajar siswa, tapi sesungguhnya poin utama dari apa itu prinsip mendidik kita itu kita titik beratkan kepada karakter siswa. Kemudian yang kedua, kita prinsipnya yaitu bahwa semua anak itu bisa menjadi baik gitu. Jadi untuk menjadi anak yang baik itu tidak perlu syarat cerdas. Karena kami yakin setiap anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pintar gitu, terlepas dia itu cerdas atau tidak. Karena memang cerdas itu sifatnya adalah fadol, yaitu anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, lembaga kami itu tidak memilih murid, nggih, Bapak Ibu, tetapi guru yang kita pilih gitu. Karena memang kami yakin bahwa semua anak itu memiliki kelebihan sendiri, memiliki potensi masing-masing. Jadi, oleh karena itu, sekolah kami itu memiliki jargon bahwa semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena kami yakin bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan dan juga kemampuannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, prinsip mendidik dari lembaga kami yaitu temukan potensi setiap anak dan fokus kepada potensi itu. Jadi kita di sini fokusnya itu adalah menemukan potensi dari setiap siswa. Kemudian potensi yang sudah dimiliki oleh setiap siswa itu kita dampingi, kita berikan kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi itu di sekolah. Itu. Jadi kita selalu menekankan kepada guru-guru eh, setiap anak itu kita harus menggali apa sih kemampuan dan potensi dari anak tersebut. Nah, dari itu maka kita kembangkan itu menjadi apa ya sesuatu atau karakteristik dari siswa tersebut gitu. Kemudian untuk selanjutnya tidak perlu ada dikotomi ilmu agama dan umum. Jadi seperti di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa ilmu umum dan juga agama itu tidak perlu dipisahkan, nggih, Bapak Ibu. Jadi kita menggabungkan keduanya sebagai prinsip belajar mengajar di lembaga kami. Kemudian yang terakhir bahwa pesantren itu adalah lembaga yang menyatukan tarbiyah wa ta'lim, memahami keilmuan dan kehidupan untuk memahami Zat Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini memiliki makna bahwa pesantren itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga tempat pendidikan karakter dan juga kepribadian. Nah, tujuan dari sini itu adalah agar santri itu bisa memahami ilmu kehidupan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari prinsip mendidik dari lembaga kami dari keenam itu tadi eh, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada pembentukan akhlak,
pengembangan potensi dari setiap anak dan keseimbangan antara ilmu karakter serta nilai-nilai agama. Jadi bukan hanya mengejar kecerdasan akademik semata. Next. Nah, ini Bapak Ibu, dari visi yang telah kami sampaikan itu melalui beberapa kegiatan di lembaga kami, sehingga ada beberapa program unggulan yang nanti kami laksanakan di lembaga kami. Yang pertama yaitu kaderisasi ulama, kemudian yang kedua leader of future, kemudian language development. Dari ketiga ini nanti banyak sekali nggih kegiatan yang nanti anak-anak itu laksanakan, baik itu di pondok di sekolah. Seperti kaderisasi ulama ini nggih Bapak Ibu, ada contohnya ini kegiatannya ya ini ada pendampingan ubudiyah, kemudian ada kajian metode Amsilati, kemudian ada kajian kitab kuning, forum wawasan, syawir, munakosah, dan juga dan lain-lain. Masih banyak sekali yang tidak kami cantumkan di sini. Kemudian seperti kegiatan untuk kepemimpinan itu ada amal riasyah, kemudian contohnya lagi ada muhadoroh, FFG, dan juga pentas seni. Amal riasyah ini seperti contohnya itu kalau di eh, lembaga kami itu ada kegiatan outbound nih, Bapak Ibu. Jadi lebih ditekankan kepada kepemimpinan. Kemudian ini untuk pengembangan language-nya itu anak-anak ada beberapa kegiatan seperti English Night, kemudian Arabic Night, English Spot, dan juga Java Night. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang kami maksudkan untuk pengembangan bahasa dari setiap anak. Next. Nah, Bapak Ibu, ini untuk program keunggulan di sekolah kami. Yang pertama itu ada Multiple Intelligence Research. Ini merupakan itu tadi ya yang saya sampaikan itu bahwa setiap anak itu kan berbeda-beda karakternya, enggak? Nggih. Eh, jadi semua ada kecerdasan majemuk. Setiap siswa itu memiliki potensi dan juga tipe kecerdasannya masing-masing. Nah, di awal nanti sebelum anak-anak masuk ke KBM itu nanti kami akan mengadakan tes MIR. Nah, tes MIR ini bukan untuk melihat eh, bagaimana kecerdasan siswa, tetapi ini adalah untuk menggali potensi dari masing-masing siswa. Sehingga dalam pendampingan belajar nanti kami memfokuskan kepada potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, kemudian di sekolah kami itu ada sharing session. Sharing session itu kita laksanakan pada hari Jumat, nih, Bapak Ibu. Kita ada mustahik yang mendampingi siswa. Kalau di sekolah umum mungkin ada wali kelas, tetapi wali kelas itu sifatnya itu hanya fokusnya kepada kegiatan yang hanya sifatnya di kelas saja. Tetapi kalau mustahik ini lebih kompleks nggih Bapak Ibu. Jadi mustahik ini mendampingi anak-anak secara utuh dari kebutuhan siswa, kemudian dari pendampingan belajarnya, semuanya itu di cover oleh Mustahik ini. Nah, sharing session ini adalah sebagai kegiatan untuk mendekatkan anak-anak dengan Mustahik tersebut. Ngoten. Kemudian ada lagi program keunggulan yang ketiga yaitu riset. Nah, riset ini Bapak Ibu itu kita laksanakan di semua kelas ya, baik dari SMP dan juga SMA. Mulai dari kelas 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12 itu semuanya sudah melaksanakan riset nih Bapak Ibu. Tetapi untuk kelas 7 itu biasanya di 3 bulan yang pertama itu kita fokuskan kepada eh, penulisan penulisan dari laporan itu. Nggih, kemudian nanti untuk 3 bulan berikutnya baru nanti siswa akan dipelajari untuk melakukan penelitian gitu nggih. Eh, Penelitian di sekolah kami ini insya Allah setiap semester itu satu anak satu satu anak gitu, tetapi biasanya
itu dilaksanakan secara berkelompok. Dari setiap kelompok itu akan menghasilkan satu judul penelitian. Sehingga kalau putra-putri panjenengan itu bersekolah di SMP ya, tiga tahun, insya Allah sedikit-sedikitnya itu Ananda akan melaksanakan penelitian sebanyak 6 kali, itu minimal. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran di sekolah kami ini menggunakan pembelajaran digital, ya, Bapak Ibu. Jadi eh, setiap siswa itu biasanya nanti memiliki laptop, ya, tetapi sifatnya apakah ini wajib memiliki laptop? Karena memang pembelajaran kita itu berbasis digital, maka ya kami sarankan untuk setiap anak itu memiliki laptop. Tetapi untuk siswa yang mungkin belum memiliki, dari sekolah itu kami sediakan ada laptop ya untuk anak-anak nanti bisa dipakai untuk proses pembelajaran gitu. Jadi untuk pembelajarannya guru-guru itu semuanya itu sudah mengadopsi dengan pembelajaran digital. Nah, untuk selanjutnya kita ada program spesialisasi nggih, Bapak Ibu. Program spesialisasi ini banyak sekali macamnya, ada yang akademik dan juga non akademik. Untuk yang akademik itu ada olimpiade, pendampingan olimpiade itu semua mata pelajaran itu ada di situ. Jadi nanti siswa bisa memilih mapel apa yang diminati. Kemudian untuk yang non-akademik itu juga banyak yang kami tawarkan. Ada yang olahraga itu, ada voli, kemudian futsal, kemudian badminton, kemudian ada juga seni, ada menyanyi, kemudian gitar, piano, dan juga eh, ada lagi untuk yang fotografi, videografi, kemudian jurnalistik, eh, dan lain-lain. Masih banyak nanti nggih, Bapak Ibu nggih. Kemudian untuk selanjutnya program unggulan kami yaitu BMK atau belajar nggih, belajar membaca kitab ini kita laksanakan setiap pagi nggih, Bapak Ibu, sebelum anak-anak itu memulai proses pembelajaran jam 7 tepat, itu setiap hari anak-anak itu melaksanakan kegiatan BMK pagi. Nah, untuk apa itu BMK pagi ini, Bapak Ibu, eh, itu keunggulannya itu ada eh, pada Amsilati, nggih, Bapak Ibu. Tetapi untuk kegiatan BMK pagi sendiri itu banyak sekali nanti kitab-kitab yang di eh, apa itu yang dipelajari anak-anak. Ada apa itu Arba'in Nawawi, kemudian ada bilingual, ada Bul Alim dan juga yang lainnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, dalam mewujudkan semua keunggulan dan juga visi yang telah saya sampaikan di awal, itu tidak bisa jika hanya orang tua atau guru saja atau pesantren saja yang melaksanakan, tapi kita harus saling bersinergi satu sama lain, kita berbagi peran dalam mewujudkan visi dan juga misi tersebut. Nah, maka dari itu kami mohon jadi peran panjenengan di sini dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga nanti jika kita sudah memiliki komitmen bersama untuk mengantarkan putra-putri kita, harapannya di akhir itu santri bisa me, apa ya untuk pendidikannya itu bisa berhasil, ngoten nggih Bapak Ibu, berhasil secara utuh. Tetapi jika salah satu dari kita itu tidak bisa berperan aktif, tidak bisa proaktif, maka saya yakin maka hasil yang kita harapkan itu tidak bisa maksimal. Nah, peran panjenengan dalam hal ini salah satunya yaitu mendukung aturan. Nah, mendukung aturan ini yang sering kali kami sampaikan ke Bapak Ibu Wali Santri di sekolah dan di pesantren itu ada aturan gitu Bapak Ibu di baik di apa itu di rumah juga saya yakin ada aturan. Nah, mari kita dukung bersama-sama
jika ada salah satu yang gembosi gitu, nah itu jadi peluang anak-anak untuk melanggar aturan itu. Contohnya nggih Bapak Ibu, seperti di sekolah dan juga di pondok ini kan kami memiliki aturan siswa itu dilarang merokok. Tapi ternyata ketika di rumah itu ada orang tua yang mengizinkan anak itu merokok. Nah, akhirnya ketika di rumah itu dia diizinkan untuk merokok, itu menjadi potensi ketika di sekolah ataupun di pondok, anak-anak itu juga merokok. Padahal ketika di pondok dan di sekolah, aturannya adalah dilarang merokok. Tetapi ketika kita tegur atau misalnya kita keluarkan SP, itu nanti akan bergejolak. Karena anak-anak itu bisa jawab seperti ini nih Bapak Ibu. Lah saya loh di rumah itu oleh orang tua itu dibolehkan merokok. Lah itu kan nanti tidak sinkron gitu Bapak Ibu. Maka kita eh, mohon kita berkomitmen untuk mengantarkan putra-putri kita itu ya kita harus bersinergi satu sama lain. Seperti contoh lagi, di sekolah ini kan kita tidak boleh membawa uang saku dalam bentuk cash nih Bapak Ibu. Tetapi misalnya dari panjenengan ada yang melonggarkan, ada yang mengirimkan uang cash atau mungkin ketika sambang panjenengan memberikan uang cash, maka itu akan potensi sekali anak itu untuk berperilaku menyimpang itu melanggar peraturan gitu. Karena kalau membawa uang cash itu nggih rawan nggih Bapak Ibu. Satu, mungkin rawan hilang atau mungkin anak itu pasti akan wah saya lo bawa cash, uang cash. Lah, ada keinginan untuk mungkin kabur dari pondok atau mungkin untuk membeli rokok itu tadi. Itu nggih Bapak Ibu. Maka saya tekankan di sini, monggo kita bersama-sama saling menjaga dan menjunjung tinggi aturan itu sehingga biar sama ngoten nggih antara di sekolah dan di pondok dan juga di rumah. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja menyambung untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Lili Karimah. Beliau ini adalah kepala sekolah dari SMA Islam Terpadu Miskat Al Anwar. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Retna atas waktu yang telah diberikan. Oke. Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini perkenalkan nama saya Lili Karima. Di sini saya adalah kepala SMA Islam Terpadu Mishkat Al Anwar. Oh, nggih, sebentar ya. Ini suaranya kok kayaknya mendengung ya. Sampun aman? Oke, terima kasih. Bapak Ibu tadi Bu Retna telah menyampaikan apa visi, apa komitmen dan lain sebagainya nih. Program-program keunggulan dari sekolah dan pondok itu juga sudah disampaikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa memang komitmen bersama itu menentukan keberhasilan dari suatu pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Ada satu pertanyaan buat Bapak Ibu. Kira-kira berapa sih harga program pendidikan terbaik di dunia? Ya, jawabannya nggih Bapak Ibu nggih. Kalau kurikulum Cambridge itu ada Bapak Ibu PDF-nya. Kalau metode ya tadi atau TAFID itu juga ada di YouTube. Ruang kelas ber-AC juga bisa dicicil ya Bapak Ibu kalau seumpama belum sanggup untuk membayar gitu nggih. Nah, ini Bapak Ibu, ada satu yang tidak bisa dibeli. Namanya adalah komitmen. Hari ini kita berkumpul bersama buat bicara bensinnya supaya berhasil gitu ya Bapak Ibu. Lah bensinnya biar bisa jalan gitu ya. Ferrari itu kan ya mobil mahal ya Bapak Ibu, tapi tidak akan jalan 1 meter pun kalau bensinnya tidak ada. Lah bensinnya itu apa? Ya komitmen dari ketiga pihak. Siapa saja? Ya orang tua, pondok, dan sekolah. Nanti nggih Bapak Ibu nggih, mari kita sama-sama komitmen. Next Pak Rizky, bisa? Oh ya, sambil menunggu Pak Rizky nih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti saat
saat datang untuk kedatangan santri, Bapak Ibu nanti yang perlu dibawa untuk anak-anak sebenarnya sudah kita share ya waktu itu melalui surat. Tetapi di sini saya juga akan memaparkan apa saja yang perlu dibawa. Saya tekankan lagi gitu ya Bapak Ibu. Kenapa kok ada batasan baju macam seperti itu? Karena kalau terlalu banyak di sini lemarinya kan nggih mboten muat, malah nanti ndak tertata rapi dan seterusnya. Terima kasih sudah nyala ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini di layar, di situ adalah untuk santri putra wajib punya sandal. Nah, sandalnya kalau bisa dikasih nama nggih Bapak Ibu nggih, biar nanti nggak ketuker sama temen. Di aplikasi apa seperti Shopee atau apa, wah ini kok promosi Shopee ya. Sudah ada juga. Kita bisa pesen sesuai nama, biar nanti bisa ditempel di alat-alat anak-anak. Ada baju polos dan celana panjang. Nah, di sini kalimatnya tidak boleh berbahan jeans. Kembali lagi ke komitmen ya Bapak Ibu ya. Tadi komitmennya apa? Anak-anak tidak boleh berbahan jeans. Jadi saat anak-anak mau berangkat, mohon dicek kembali tas dan kopernya. Oh, ini enggak perlu, ini enggak perlu. Kalau seumpama anak laki-laki kok bawa gelang. Nah, ini gelang yang besi itu terbuat kayak rantai itu ya, Bapak Ibu ya. Atau kalung. Ya, itu disingkirkan dulu, ditaruh di rumah saja. Oke. Ada kaos dan training, perlengkapan ibadahnya ada baju koko putih, dua. Insya Allah nanti di pondok juga akan dapat baju koko putih untuk yang putra. Terus sajadah, peci hitam, sarung, mushaf Al-Quran. Seperti itu. Terus untuk perlengkapan sekolah, tas, sabuk, sepatu, kaos kaki, buku tulis, alat tulis, laptop, flash disk, dan kabel OLER. Bapak Ibu, untuk sepatu, nggih, di sekolah kami tidak ada apa wajib hitam, boten. Semuanya bebas. Intinya ada sepatu. Jadi nanti khawatirnya sudah terlanjur beli, terus wah ini wajib hitam, betul dibawa saja mawon nggih. Yang penting barang-barang yang ada di sini semuanya kalau bisa jangan yang bermerek. Nanti kalau bermerek hilang malah nangis nonton nggih Bapak Ibu nggih. Jadi barang-barangnya pun yang branded, seumpama kayak tas kalau bisa pun yang branded juga. Ya biar ndak ada kesenjangan gitu ya dengan teman lainnya. Kayak ini sarung lagi tren nggih Bapak Ibu nggih BHS, BHS. Nah, ini juga disimpan di rumah mawon, yang dibawa ke pondok yang biasa saja. Seperti itu. Next Bapak Rizky. Saged. Oke, untuk santri putri. Santri putri juga harus bawa sandal, busana muslim motif polos, kaos dan training, jilbab, kerudung, mukena putih, terusan. Nah, ini untuk mukenah Bapak Ibu. Mukenahnya diharapkan putih terusan ya Bapak Ibu ya. Terus sajadah, ikat kerudung, mushaf Al-Quran, kaos kaki, ada laptop, kabel OLED. Nggih. Kalau seumpama tadi sudah disampaikan sama Bu Retna bahwa untuk laptop bisa menyusul. Jadi kalau memang belum ada, Ustazah saya ini belum ada loh uangnya. Tidak apa-apa, sekolah insya Allah sudah menyiapkan. Nggih. Jadi pun khawatir. Nah itu untuk perlengkapan lainnya bisa dibaca ya Mbak, nggih Bapak Ibu. Next Pak Rizky. Oke, untuk daftar dokumen perlengkapan tambahan santri putra dan putri. Untuk yang pertama, Bapak Ibu wajib membawa fotokopi KK nggih. Tapi kalau seumpama sudah kemarin sudah setor nggih sampun. Fotokopi KTP orang tua, fotokopi SKL, kalau ijazah bisa menyusul nggih. Karena untuk yang SD insya Allah masih belum ada, belum terbit. Kalau SMP sudah perjalanan terbit. Fotokopi NISN, BPJS Kesehatan jika ada. Fotokopi KIP jika ada, fotokopi akte kelahiran,
pas foto berwarna background biru, 3 kali 4-nya 6 lembar, 4 kali 6-nya 2 lembar. Nah, Bapak Ibu, untuk perlengkapan tambahan, tadi kan sudah ada baju-baju itu tadi, nggih. Ini harapan kita, Bapak Ibu bisa eh, anak-anak itu membawa kemeja putih, atasan putih, bawahnya celana untuk yang laki-laki, rok hitam untuk yang perempuan. Jadi sama-sama hitam. Dipastikan punya celana dan rok hitam karena ini sering sekali digunakan seperti itu. Terus kemeja batik diusahakan juga dibawa. Kalau ada segera dibawa mawon. Kalau seumpama Ustazah untuk batiknya ini sampun mendadak, saya sudah mulai perjalanan deh. Nanti menyusul juga enggak apa-apa. Kemeja hitam dan celana rok atau krem. Ini biasanya anak-anak itu janjian, ayah bunda, janjian. Terus di kelas itu ada kesepakatan gitu di masing-masing kelas. Nah, nanti kesepakatannya bagaimana bisa didiskusikan dengan wali kelas. Nah, Bapak Ibu diminta untuk tambahannya ini. Sama baju seragam SMP dan SMA. Kalau SMP berarti putih biru. Semoga saja untuk tahun ini masih ada bantuan ya, Bu Retna ya. Semoga saja masih ada bantuan. Kalau ada bantuan, biasanya bantuannya berupa kain plus penjahit kalau tahun kemarin itu. Jadi untuk yang SMP eh, gimana ya? Masih menunggu ya, Bu Retna ya. Oke, masih menunggu informasi untuk yang SMP. Tapi untuk yang SMA, mohon maaf dari pihak pemerintah daerah, insya Allah mboten nonton bantuan. Jadi dari anak-anak piyambak mangke yang menyiapkan ya, atasnya putih itu, yang bawahnya abu-abu. Kalau punya eh, apa pramuka juga bisa ya Bapak Ibu di bawah. Oke, next Pak Rizky. Nah, ini kalau ini titipan dari OSIS nih Bapak Ibu. Jadi anak-anak diminta membawa name tag ya, name tag di mana isinya ini namanya anak OSIS nggih. Ini detail sekali. Jadi apa dari bahan-bahan, jadi yang diminta sama anak OSIS itu anak-anak buat pakai tangan gitu, tulis tangan gitu, ndak menggunakan komputer. Jadi ada kertas buffalo, spidol, pulpen, pensil, gunting, lem. Ini ya mereka memang diminta untuk melatih kreativitasnya, untuk menghias name tag-nya gitu ya. Kalau di sini apa fotonya itu ada gambar ayam Kentucky nih kayaknya terinspirasi sama makanan kesukaan. Nah, nanti monggo bisa berkreasi tersendiri nggih anak-anak nggih. Untuk langkah-langkahnya ini sudah ada dan ini ada quotes masing-masing. Jadi punya quotes gitu ya ditulis di sini. Nanti Bapak Ibu untuk yang anak SD mungkin nggih nanti perlu didampingi saat buat quotes-nya. Next, Pak Rizky. Sama ya ini. Next. Nah, ini hasilnya. Ini kemarin saya minta sama anak OSIS jangan hanya ngasih perintah dong, kasih contoh juga. Nah, ini akhirnya mereka buat contoh. Hasilnya seperti itu nih Bapak Ibu nggih. Jadi memang mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Kayaknya kecuali tulisan yang di atas itu. Ada yang digunting-gunting terus ditempel model seperti itu. Oke. Next. Nah, ini Bapak Ibu mohon dicatat jadwal pentingnya nggih Bapak Ibu untuk Kaldik Santri baru tahun ajaran 2006-2027, 2026-2027, 4 Juli 2026 adalah kedatangan santri baru masuk pesantren. Untuk Akobah 1 ini wajib hadirnya antara jam 7 sampai jam 12. Tapi Bapak Ibu dimohon sebelum jam 12 atau sebelum jam 10 Bapak Ibu diminta hadir nggih. Meskipun alumni mohon yang alumni SMP yang masuk ke SMA mohon datang juga tepat waktu dan diantar biar bisa sowan datang Abah Yai dan ketemu Ustadz Ustadzah ngoten nggih. Jadi insya Allah nanti kita ada pertemuan di aula bersama Abah Yai, sama Gus, sama beberapa Ustadz Ustadzah dan pimpinan. Jadi mohon Bapak Ibu kalau seumpama ingin datang lebih pagi monggo. Insya Allah dari tim kedatangan santri insya Allah sudah standby sejak pukul 7. Leres nggih Bu Retna nggih?
Ya, insya Allah jam 7 sudah ready. Nah, nanti anak-anak biar ada waktu untuk apa? Nata baju dan lain sebagainya. Biasanya untuk yang wilayah Jombang, kopernya itu diminta untuk dibawa gitu, dibawa pulang ke orang tua, dibawa pulang orang tua seperti itu. Nah, setelah naruh barang-barang, setelah ngobrol, bisa masuk ke aula, ada apa perkumpulan sebentar, ngonten nggih, ada kumpulan sebentar dengan Abah Yai. Sowan lah intinya ngonten nggih Bapak Ibu nggih. Terus untuk jadi gini Bapak Ibu, 4 Juli sudah masuk. Lah, karena apa? Tanggal 6 sampai 11 Juli itu sudah mulai matrikulasi santri baru. Pondok nggih Bapak Ibu nggih. Lah, untuk anak non pondok bagaimana Ustadz Ustadzah? Untuk non pondok juga masuknya tanggal 6 sampai 11 Juli. Nanti untuk jadwal insya Allah segera kita share. Dan 13 Julinya kita mulai ada KBM awal tahun pelajaran 2026-2027. Next, Rizky. Nih yang tidak kalah pentingnya ya Bapak Ibu, di sekolah kami, karena itu tadi semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara, harapannya kita bisa mendampingi anak-anak sesuai dengan potensinya. Kita mampu mengarahkan. Nah, dengan cara apa? Kita kan harus tahu ya Bapak Ibu. Pertama melalui tes MIR. Yang kedua, kita perlu ngobrol antara sekolah sama orang tua. Nah, hasil diskusi kita nanti kita sampaikan ke pondok dan ke sekolah tentunya. Nggih. Untuk teknik pelaksanaannya dilaksanakan secara personal masing-masing wali santri. Setiap wali santri akan dihubungi oleh kepala sekolah. Nah, yang tanya ini langsung kepala sekolah Bapak Ibu. Luar biasa nggih. Jadi kepala sekolah nanti terjun langsung menyapa Bapak Ibu untuk menanyakan apa saja. Yang pertama, kebiasaan Ananda di rumah dan di sekolah itu apa saja sih kebiasaannya, bagaimana sih kemandiriannya, bagaimana. Nanti kita akan tanya di situ. Terus mungkin ada prestasi atau potensi yang dulu sudah diketahui di sekolahnya yang lama, itu juga bisa disampaikan. Oke. Bagaimana sih interaksi anak kalau di rumah, macam seperti itu. Terus yang terakhir, harapan dan cita-cita dari orang tua, anak itu apa? Coba kita eh, tampung dan coba kita carikan apa solusi gitu ya, atau bagaimana sih langkah selanjutnya supaya harapan dan cita-cita itu terwujud. Kembali lagi nih Bapak Bu, tadi kata-katanya adalah yang pertama adalah komitmen. Kembali lagi, program kayak apapun kalau tidak ada komitmen pasti tidak akan berhasil. Next Pak Rizky. Nah, Bapak Ibu bisa mencatat nanti kalau seumpama kok ada yang menghubungi nomor ini, berarti ini mboten hoax nih Bapak Ibu, tapi memang benar-benar nomor kepala sekolah nggih. Kalau yang belakangnya 1992 ini adalah saya, terus untuk yang 9725 adalah Bu Retna, bisa dicatat. Oke. Next. Nah, ini perkenalan ini. Ini Pak Ending ini yang buat. Bapak Ibu, ini yang di tengah sendiri ini nggih, yang ganteng ini adalah Bapak Ahmad Fakih. Beliau adalah Ketua Badan Eksekutif Yayasan. Beliau yang mengontrol tentang pendidikan di sekolah, apakah berjalan dengan lancar, kurikulumnya bagaimana, yakni beliau. Atau ada masalah apa, konsultasinya juga ke beliau. Lalu di sebelah kiri ada saya, yaitu wajah saya itu. Eh, gemoy gitu ya, agak gemoy gitu. Terus sebelahnya ada Ustadz Ending selaku Wakasarpras. Nah, di sebelah kanannya Ustadz Fakih itu wajah dari Ibu Retna. Dan di sampingnya ada Ibu Yanti selaku Wakakurikulum. Insya Allah sampun, nggih. Terima kasih. Sudah Bu Yanti. Terima kasih Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili dan Ustazah Retna. Alhamdulillah. Bapak Ibu, telah kita dengarkan penjelasan terkait sekolah Islam terpadu Mishkat Al-Anwar, baik dari Kepala Sekolah SMP Ibu Retna Andikasari ataupun dari Kepala Sekolah SMA Islam terpadu Mishkat Al-Anwar Ibu Lili Karimah. Begitu banyak program unggulan yang telah kami susun dengan harapan bisa menjadikan putra-putri Bapak dan Ibu menjadi generasi hebat masa depan.
untuk mendukung terlaksananya semua program yang telah kita buat, yang telah kita susun, diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah, orang tua, dan lingkungan. Peran Bapak dan Ibu itu sangat penting dalam hal satu, mendukung aturan sekolah, yang kedua, memberikan motivasi kepada anak, dan yang ketiga, menjaga komunikasi yang positif dengan pihak sekolah. Monggo Bapak Ibu sudah disimpan tadi nggih, ada nomor WA-nya kepala sekolah SMP, ada nomor WA-nya kepala sekolah SMA. Silakan jenengan simpan dan ditaruh di paling atas sendiri. Jadi nanti ketika jenengan punya keluhan atau apapun atau saran terhadap sekolah kami bisa langsung chat beliau. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi yang sangat interaktif nggih. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Jangan ragu Bapak Ibu, karena ini adalah kesempatan baik kita untuk saling memahami. Untuk sesi yang pertama, kita buka pertanyaan dengan 3 penanya. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya, bisa ajukan tangan, raise hand, atau via chat. Sepertinya sudah paham semuanya nggih? Ataukah nggak paham atau bingung mau bertanya seperti apa? Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa segera ditanyakan. Atau kalau emang sudah paham, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau malah nggak paham dengan penjelasannya. Bingung sendiri nggih, sama saya juga bingung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kami tutup mawon. Coba saya lihat di kolom chat dulu nggih. Barangkali ada yang bertanya. Oke, tidak ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, jadi saya harapkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak oleh Ibu Kepala Sekolah baik SMP maupun SMA bisa diterima dengan baik bagi Bapak Ibu Wali Santri dan bisa mengaplikasikan kepada apapun yang akan kita lakukan ke depannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu menutup strip doa. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih atas kerawahannya Bapak dan Ibu. Semoga apa yang sudah kita lakukan dari pagi hingga pada Ini saat foto ya? sekarang ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Dan sebelum kita akhiri nanti, kita tutup di Zoom-nya, kita foto bersama nih Bapak Ibu untuk diabadikan bahwasanya kita sudah melangkah lebih jauh, lebih depan, kita melangkah terlebih dulu. Kita sudah bertemu dan selamat datang sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu wali murid. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Sekolah Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Aqobah Al-Hidayah. Bagaimana host bisa difoto ya? Oke, saya hitung. 3. Bisa dinyalakan dulu Bapak Ibu videonya, bisa terlihat bagaimana cantik dan gantengnya jenengan sedoyo. Alhamdulillah, senyumnya Mama Fatir cantik sekali. 3, 2, 1. Oke, jempol. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah sampai pada ujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga pertemuan hari ini dari awal membawa eh, hal yang baik dan membangun sinergi antara sekolah dan orang tua dalam mendidik generasi yang masa depan. Soleh untuk anak kita semuanya. Saya berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu. Ustaz. Terima Terima kasih. kasih, Bu Guru.